Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Alitik. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas 2 pintu, yang mana kulkas ini di bagian pintu atas dia sekedar dingin saja, tidak bisa membuat es batu. Sementara di pintu bawah, karena di atas gak dingin, gak bisa buat es batu, maksud saya jelas di bawah tidak akan menghasilkan dingin. Malah kalau kita taruh di bawah ini kayak tomat, cabai, sayur-sayur yang lain, itu akan busuk dia, bau. Nah, untuk menangani seperti ini, karena di bagian kondensor ini, kondensor di sini ya, ini kondensornya di dalam ya, masuk ke dalam bodi dia. Ini saya pegang hangat di sini, bagian sini ini hangat. Otomatis dia ada harapan prion dia selamat ya. Nah, untuk memastikan prionnya itu normal, kita buka yang ini. Tapi biasanya ya, kalau prion itu normal, di bagian epap ini nggak bisa dibuka. Nah, ini kenapa saya bisa membukanya? Karena sudah saya guyur pakai air ya. Nih, tuh basah semua dia tadi di sini. Ini selangnya. Nah, ini penutup awal sudah kebuka ya. Penutup awal dari epap ini paling depan dia sudah kebuka. Tinggal dia di bagian selanjutnya di busa nih. Di bagian ini nih. Ini belum bisa dia karena masih ada es dia. Nah, untuk memastikan prion itu lancar atau normal ya, kulkas itu normal prionnya, kita lihat di dalam sini nih, es yang nempel di epap itu dia merata enggak atau tebal tidak. Nah, kalau saya rasa ini tebal ya, karena ini nggak bisa dibuka. Awalnya aja tadi penutup awalnya itu tidak bisa dibuka. Tapi setelah saya guyur pakai air, dia bisa kebuka, berhasil dibuka. Tinggal ini gabusnya ini ya, ini belum bisa dibuka. Ini menandakan prionnya lancar, cuman ada kerusakan. Kalau kipasnya nyala tadi ya, mungkin kerusakan di bimetal atau fuse atau heater. Kalau di timer di belakang ya, timernya itu enggak, saya cek dia berputar ya, ada getaran. Yang jelas ini insya Allah kerusakan di heater atau bimetal atau fuse. Soalnya kalau kipas dia hidup ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya guyur lagi ya, nggak saya videoin. Yang jelas dipakai selang aja, diguyur lebih banyak lebih bagus. Karena nanti kalau diguyurnya itu banyak airnya, pas es batunya itu menipis, dia harus ada air jatuh dari bagian epap di atas nih, hasil guyuran itu kan pasti jatuh kan, itu harus ada tembus ke sini. Nah, ini kan ada air ini sudah ada sedikit ya, tembus ke bawah dia dari sini. Cuman di sini kulkas ini karena sudah lama dia boxnya agak ada, harusnya dia ada box di sini ya. Tapi dia tadi saya lihat dia pakai selang aja, dia dari sini dibuang ke lantai seperti itu. Jadi guyuran air dari epap itu banyak, nggak masalah. Malah lebih bagus untuk memastikan itu air itu bisa tembus di sini. Karena kadang ya kulkas itu tidak dingin, semua normal, cuman ininya aja buntu. Jadi karena buntu, es yang mencair itu dibuat lagi dia keras lagi, akhirnya ya nggak dingin seperti itu. Jadi saluran pembuangan itu sampai ke bawah harus ini ya, normal, lancar airnya. Selanjutnya saya akan guyur lagi nih ya, biar ini gabus ini bisa dibuka. Ini setelah saya guyur pakai hujan air ya, saya guyur aja bebas, lebih banyak lebih bagus ya. Akhirnya seperti ini, nih sudah bisa dibuka dalamnya seperti itu. Jadi kalau ini tanpa diguyur pakai air deras, ini nggak berhasil dibuka ya, seperti ini. Kalau dibuka paksa rusak semua gabus ini.
seperti itu. Makanya biasanya kalau saya ngerjain agak santai, saya matikan aja dia sehari semalam, baru kita kerjakan. Karena ini waktunya mipet, saya buka aja, guyur pakai hujan air gitu. Seperti ini. Ini perlu diguyur lagi ya pakai air ya, sampai airnya semua habis, baru kita ini angkat. Atau kalau enggak kita angkat dulu nggak apa-apa, kita cek ini satu persatu. Di sini ada fuse ya, di dalam sini dia ada bimital, di dalam bawah sini dia ada heater. Kalau kipas sudah hidup ya, timer sudah hidup seperti yang saya bilang awal tadi. Jadi setelah kita guyur ini semua, baru kita cek satu persatu nanti, termasuk bimital, heater dan fuse. Oke, saya guyur dulu ya, nggak saya adjusting. Ini kulkas sudah berhasil kita buka ya. Ini epapnya sudah kelihatan. Sudah tidak ada es batu nempel di bagian epap. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengeceknya satu persatu. Ini namanya bimital ya. Bimital ini bisa kita cek pakai. Tapi kalau bimital nggak bisa cek pakai ini ya, apa namanya, multimeter kayak punya saya yang ini. Karena sudah es batunya sudah nggak ada dia. Kalau ada es batu, dia harus, kalau pengen ngecek ini harus ada dalam kedinginan ini ya. Ini sudah nggak ada es batunya, otomatis nggak dingin ya. Ini nggak bisa kita cek. Tapi kalau ini nanti, tapi ini sudah ada tanda-tanda ya. Kalau bimitalnya ini rusak, itu ada airnya ya, ada air tergenang di dalam plastiknya ini tuh. Di ujung ini ada air dia. Tuh kelihatan kan? Nih. Yang ini nih. Itu air itu. Nih. Tuh. Coba, ini kosong kan? Kelihatan ya? Ini kan kosong nih. Di sini bagian sini ini kosong dia. Bagian sini kosong. Karena sudah pindah ke bawah. Nanti saya giniin lagi, dia pindah lagi tuh. Tuh. Itu menandakan ini bimital ini rusak karena dia sudah ada air ya. Ini rusak ya. Nah, untuk selanjutnya, karena bimital ini nggak bisa kita cek pakai multimeter ini, karena dia kalau mau ngecek itu harus dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan ini minus. Selanjutnya kita cek fuse ini. Nah, ini kita cek. Kita lihat aja alur ininya, alur apa namanya, kabel-kabelnya ini. Kayaknya ini masih dari awal ini belum pernah ada perbaikan ini sepertinya. Ini dari pabrikan ini. Setelah ngeceknya seperti ini. Kita buka aja ini ya biar kelihatan. Ini kita buka. Terus satu lagi kita buka yang punyanya ini. Di sini kita buka juga. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan. Nah, ini. Cara ngeceknya seperti ini. Sebelumnya ini kita taruh ke buzzer aja ya. Seperti ini. Lalu kita jepitin aja di sini. Ini kan ada dua kan. Sini. Coba sebelumnya kita cek ini. Nyambung ya. Kita taruh sini satu, terus satunya kita taruh sini. Tuh, berarti dia ada ya, hidup dia. Cuman ini karena ke dalam dia, tuh tapi hidup dia.
Tuh, ada angka kan. Nah, ini fuse-nya hidup ya, yang lama hidup. Ini kita biarkan aja, ini nanti kita pasang lagi. Ya, taruh dulu. Untuk heaternya kita cek juga. Nah, untuk heater ini ada 2 kabel juga dia, kanan kiri ya. Mana satunya lagi? Mana heater satunya lagi? Kabelnya. Ada kabel heater satu. Dia masuk ke mana itu? Kabel heaternya mana satu lagi dia? Bentar ya, saya buka aja ya. Heaternya itu ada di dalam dia, karena kabelnya nggak kelihatan satunya ini. Ya, saya angkat ini ya. Tapi untuk mediukan susah ini ya, karena saya megang sendiri ini anunya, videonya, rekamnya saya sendiri. Bentar ya, yang jelas ini kita angkat dia ke atas, yang ini kita tekuk ini pelan-pelan ya. Diangkat di sini, nanti ketekuk dia pelan-pelan ya. Nah, seperti ini ya, sudah kita berhasil kita angkat ini EPAP-nya. Nah, di dalam itu ada heater di dalam sana itu. Di dalam sana itu ada heater. Cuman ini agak susah ya, harus ekstra teliti dan hati-hati, karena di situ ada kaca. Awas tangannya kena pecahan kaca kalau heaternya pecah. Kita angkat dulu ya yang heater itu biar jelas nanti. Halo teman-teman, ini sudah saya berhasil membukanya ya. Tuh. Cuman maaf ya, tadi nggak bisa di ini ya, di setting langsung dia, di syuting langsung. Tapi hasilnya sudah seperti ini dia. Tuh posisi heater dia di situ. Ini pun saya ngambil susah aja, karena saya sambil megang EPAP ini ya. Nah, ini saya sambil megang EPAP ini. Ini EPAP-nya saya angkat nih. Sementara kalau pakai tangan satu dia kurang kelihatan. Saya seperti ini, saya ambil ini sudah ya satu ini. Sebentar. Nggak kelihatan sekali ya. Ini saya pegang satu. Dan ya. Nah, ini sudah saya ambil dari dalam satu, terus ini udah tiga ini. Susah kawan untuk menyutingnya, susah dia. Nah, tuh ada pecah ternyata dia. Tuh heaternya dia terbagi 2, terus satu lagi. Nah tuh seperti ini, dia heaternya seperti ini. Ini sebenarnya rusak ya, heaternya itu putus. Ini putus dia. Kenapa saya bilang putus? Di sini ini dia kan ada ini di dalam kaca ini. Tuh, dia putus dia di sananya tuh. Kelihatan enggak ya? Kalau di kamera, kalau di saya tampak dia. Kalau ini putus dia. Tuh, dia ada kabel dia ya. Dan sini ini ada bagian kabel yang ada yang putus dia di dalam itu, yang ini nih itu ada kabel kan putus dia ada kabel menyambung gini, kata nyatu dengan satunya tadi yang heater sebelahnya. Ini putus dia di sini. Nah ini putus tuh, tampak ya, putus dia. Nah seperti itu. Nah sekarang karena sudah jelas ini apa namanya, heater ini putus, kita potong aja yang ini. Cuman nggak bisa ya, nyutingnya nggak bisa dia. Yang ini kita potong ya, yang kabel ini kita potong aja di bawah sini dia ya. Kita potong di kabel situ. Potong di sini ya. Tuh, ada kepotong ya. Ada kepotong jadi 2 dia.
Nanti kita ujung kabel dari heater kita sambungin sini satunya sebelah sini dia. Dipecahin satunya. Kan seperti ini heaternya itu. Heaternya itu tadi nyambung, tadinya dia yang ini di dalam nih ya, karena ini pecah. Ini sudah, kalau tandanya itu pecah itu nih. Apa namanya, putus. Ini di ujung ini nih dengan ujung sini dia putus dia dalam itu karatan kan. Bukan saya putus, ini memang dia pecah ya tuh. Ini kan karatan ini. Di ujung sini ini karatan. Dia nyambung ke sana itu. Karena ini putus, hanya lepas dia. Ini karatan kan, tampak dia. Dia nyambungnya ke sana. Masuk ke dalam, terus nyambung ke situ. Nah, seperti ini dia. Nah, kita ganti aja ya yang heater ini, nanti tinggal kita pasang. Untuk heaternya sudah saya siapkan ini. Saya bawa ada 3 macam. Ini sekitar 12 ini ya. 12 ada ukurannya, ini insya Allah 12 dia. Ada 12, 14, 16, ada yang 10. Tapi ini kemungkinan 12 dia. Halo teman-teman listrik. Ini sudah saya punya gantinya ya. Ganti heater yang pecah ini sudah ada gantinya seperti ini. Ini ukurannya 12 dia. Ini 12 ya. Coba kita ukur sama yang pecah itu. Nah, nih. Dia kurang lebih sama dia. Walaupun nggak persis seperti yang awal ya, cuman mirip-mirip dia. Panjangnya kurang lebih sama. Ya. Seperti itu. Ya, tinggal kita ikutin aja alur kabelnya tadi. Seperti itu, nanti tinggal kita pasang ya. Nanti saya pasang dulu ya, karena ini saya nggak bisa nyutingnya. Saya pasang, tapi yang jelas kita ikutin alur ininya, alur kabel-kabelnya. Kanan 1, kiri 1, seperti itu. Nanti yang ininya kita ikutin ya. Sebelum kita ini heater pasang ke tempat semula, ini ada apa namanya, kotaknya ya, kotaknya heater itu sendiri. Kita pasang dulu. Ini posisinya seperti ini, sudah saya pasang. Tinggal kita nanti taruh di tempat semula ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, kan ada bagian yang putus dari heater tadi. Nah, yang itu kan nyambung itu. Ada kabel dia ya, nyambung ke sini. Dari lilitan ini sama juga ini kan lilitan itu. Dia nyambung. Tadi yang heater semula seawal itu dia putusnya bagian sini. Bagian sini itu nggak nyambung dia. Nah, seperti ini sudah saya masukkan, tinggal kita pasang aja ke tempat semula ya. Kita pasang ya seperti semula. Perkabelannya kita balikin aja, ikutin. Dan kalau nggak tahu yang mana diingat aja sebelum dicopot. Ini untuk fuse ya, untuk fuse kita pasang ke tempat semula. Terus untuk fuse satunya saya balikin ke semula. Nah, sekarang tinggal limital perlu kita ganti ya, karena ini sudah saya jelasin sebelumnya. Di sini ada air dia. Nah, tuh, ini ada air dia, tuh, goyang-goyang airnya. Ada air ya. Ini ada air dia, tergenang di dalam sini, ada air. Saya copot ini dulu untuk mengetahui di metal itu rusak tidaknya. Dia tanda-tandanya ada air dia. Kalau nggak mau dicek, dia tanda air. Nih seperti ini, nih ada air dia ya. Nah, tuh ada air. Kita ganti yang ini. Kita harus ambil ininya ya, di metalnya.
sementara saya yang punya bimital seperti ini ya, beda dengan, tapi nggak beda-beda amat, cuman beda ininya aja. Ini ya. Kurang lebih sama lah. Nah, cara untuk memasang ini, karena ini soketnya beda ya. Kalau yang baru ini soketnya seperti ini, soketnya 2 aja. Kalau yang lama soketnya seperti ini. Nah, kita cabut yang ini ya, kita cabut. Untuk menaruh ini, dia kan ada 2 dia. Ini sebelah mana? Kita ikutin aja yang ini, arah ini. Nah, di sini. Nih. Biar ini sama, kita sambung aja ini dulu ya. Yang ini nih kita sambungin sini, biar nanti tetap ada soketnya ya, soketnya. Nah, ini kita sambung gini. Yang ini kita tetap gunakan ya. Ya, saya potong ya, saya fokus dulu, nanti sambung ya. Saya sambungin aja dulu kabel ini. Maksud saya ini ya, ikutin dibalikannya bimital ini, dia ada perkabelannya itu. Kita ikutin ini aja biar nanti gak pusing. Soalnya ini kalau yang lama dia ada 2 warna, dia oranye sama putih. Nah, kita ikutin yang 2 ini ya. Ikutin yang ini sama yang ini, ikutin yang lama maksud saya ya, kan ada kabelnya ini ya, tuh seperti itu. Ikutin yang lama aja, karena di sini ada 2 kabel itu kan, putih sama oranye. Setelah kita berhasil ngikutin alur kabel bimital yang lama, setelah kita selesai baru kita ini ya, pasang ini. Jangan lupa biar nanti nggak nyetrum ya, kulkas ini nggak ada aliran setrum, jadi kalau dipegang bodinya dia nyetrum dia, kalau nggak dibungkus dia ada potensi dia untuk nyetrum. Nah, ini udah kuat ya. Terus satu lagi ini. Udah kuat ya. Itu baru kita pasang ya di soket semula. Seperti itu ya, ini sudah kepasang semua, tinggal kita ngerapin aja nih. Sudah, ini balikin ke awal lagi. Oh ya, untuk pemasangan bimital ya, ini kita lihat nanti ya. Ntar saya pasang ini dulu. Nah, usahakan yang ini nih, yang ada kayak gininya, bukan di sininya ya, bukan di sini, bukan bagian sini, tapi di sini nih, kayak gini. Dia usahakan dia yang nempel di bagian epapnya. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi nih, karena nanti kalau epap ini dingin, otomatis kan di sini ya yang nyentuh duluan gitu loh. Nah, karena sudah ini kesentuh dingin, otomatis dia nanti beroperasi ya untuk mencairnya gitu.
seperti itu ya, kita taruh di tempat semula ya. Baru kita tinggal ngerapin aja. Oke, setelah kita rasa sudah cukup rapi ya, tinggal kita pasang penutup daripada EPAP ini. Ini penutup EPAP sudah terpasang ya. Tapi ada satu lagi kawan, ya sahabat Alitrik, kulkas 2 pintu. Itu kalau permasalahan kulkas ini ya, dia di atas sekedar dingin, cuman nggak bisa buat es, nggak bisa membeku, maksudnya air itu kalau ditaruh nggak bisa membeku. Terus di bawah sudah pasti itu nggak ada dingin sama sekali. Kalau kita naruh sayur seperti tomat, cabai dan lain-lain, itu akan busuk dia, karena pantulan di atas nggak bisa tembus ke pintu bawah gitu. Dari pintu atas nggak bisa, pantulan udaranya itu, udara dinginnya dia nggak tembus ke bawah. Nah, cuman kadang-kadang ya kita itu lalai ataupun lupa, bahkan ada yang nggak tahu ya. Jadi kalau permasalahan kulkas seperti ini, jangan lupa juga lihat pintunya rapat tidak gitu loh. Nih, kalau seperti ini, pokoknya dari ujung sampai ke ujung dia harus rapat pintunya itu. Nih, kalau pintu di atas dia rapat ya. Pintu di atas dia rapat. Maksud saya rapat itu, kalau kita taruh kertas, dia nggak bisa masuk kertas itu, gitu loh. Kertas buku, contoh kertas buku. Kalau kita taruh pasang gini, itu nggak masuk, itu berarti rapat ya. Pokoknya harus nggak ada lubang sama sekali. Itu namanya pintu rapat. Nah, kalau seperti ini, bagian bawah, kalau di atas oke lah rapat ya. Tapi kalian bagian bawah, lihat bagian bawah itu, nih. Yang ini bukan cuman sekedar kertas ini ujung sendok juga bisa masuk ke sini. Nah, jadi kalau pengen kulkas itu normal, pintu harus rapat. Jadi kalau setelah saya ini perbaikin semua ya, termasuk heater tadi kan rusak, bimital saya ganti, fuse nggak saya ganti karena masih normal ya, termasuk kipas, timer juga nggak saya ganti, cuman saya ganti heater, bimital itu ya. Nah, sudah saya ganti. Terakhir itu harus kita lihat pintunya ya. Walaupun diganti ya, seperti yang saya kerjakan tadi di atas, tapi pintunya dibiarin seperti ini. Tuh, seperti ini. Itu banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau seperti ini nanti di bawah nggak akan optimal hasilnya, dinginnya sampai 100%. Karena udara dia pasti kebuang kan. Ini kalau dibiarin seperti ini, di sini ada embun dia. Kalau sudah normal kulkas ini dicolokin beberapa hari, di sini ada embun keluar dari sini. Nah, karena dia keluar dari sini, di sini nggak akan normal 100%, dan biasanya di sini juga lama-lama akan rusak lagi. Di sini tandanya kalau rusak itu di sini ada es batu. Harusnya kulkas seperti ini kan frost, nggak ada es batu sama sekali di sini, bersih. Nah, kalau dibiarin pintu nggak rapat seperti ini, nah nanti yang kita sudah perbaikin tadi dia nggak akan lama, mungkin tahan berapa bulan. Harusnya kan pengennya kita bertahun-tahun kan. Nah, karena pengalaman saya, kalau dibiarin seperti ini paling tahan 3 bulan, 4 bulan, habis itu rusak dia. Yang kita perbaikin tadi rusak lagi. Karena kenapa? Karena udaranya keluar. Yang dihasilkan kompresor itu dia sia-sia gitu loh. Jadi arus listrik dia besar. Tagihan per bulan kita akan bengkak karena kompresor berbuat gitu loh. Membuat es batu, tapi karena pintunya nggak rapat, ya itu kompresor dia hidupnya harusnya 3 jam mati atau restart. Karena ada pintu seperti ini, dia bisa lebih dari 3 jam, 4 jam, 5 jam baru dia restart seperti itu. Lama-lama ujungnya kompresornya lemah. Nah, seperti itu ya. Ini tambahan saja. Tapi walaupun tambahan ini sangat penting ya. Biar nanti normalnya lama gitu loh. Setelah kita perbaikin ini bisa bertahun-tahun seperti itu. Oke, seperti itu aja ya. Ini tinggal dicolokin aja, dia hidup normal. Nah, ini berhasil tidaknya kulkas ini setelah saya perbaiki.
biasanya kalau seminggu ke atas dia bisa tetap kita naruh air itu jadi es, dan di bawah sini dia di saluran pembuangan air ini dia ada es air dia ngalir, itu tandanya kulkas ini sudah normal 100% seperti itu. Jadi intinya setelah seminggu ya, kalau seminggu dia normal bisa buat es. Di sini ada meleleh ya, heater berjalan, itu tandanya ya berfungsi dengan baik, itu udah 100%. Tapi kalau seminggu, di atas seminggu bahkan tidak bisa membuat es, berarti itu yang kita perbaikin tadi itu tidak optimal seperti itu. Oke, sampai di situ aja ya. Ini videonya panjang, ini sudah 30 menit nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.